warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya dapat kembali menemani Anda dalam program Insani. Informasi Islam masa kini, program seputar kultur dan fenomena, fakta Islami, tokoh-tokoh berpengaruh, dan hal menarik lainnya yang akan disajikan secara informatif untuk Sobat Insani. Bersama saya Reni Rahmawati, inilah Insani selengkapnya. Menjadi produktif adalah salah satu kriteria hidup ideal bagi setiap individu, termasuk umat muslim. Untuk menjadi produktif, tentunya memerlukan manajemen waktu dan pola hidup yang terampil. Nah, agar kita dapat menghabiskan tiap detik dengan hal-hal yang bermanfaat dan tentunya membawa keberkahan, lantas bagaimana ya Sobat Insani tips-tips hidup produktif ala Rasulullah SAW? Simak selengkapnya berikut ini. Istilah produktif adalah istilah yang sudah tidak asing lagi kita dengar. Setiap hari kita selalu menyaksikan berbagai motivasi dan tips-tips hidup produktif di berbagai media. Mulai dari artikel, video, podcast, hingga film-film yang menyuguhkan kiat untuk hidup yang lebih produktif. Konon katanya, menjadi produktif tidaklah sama dengan sibuk. Menjadi produktif artinya mampu memfilter kegiatan dari yang paling esensial ke hal-hal yang kurang esensial dan fokus untuk mengerjakan hal-hal esensial tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2317, Ibnu Majah nomor 3976. Rasulullah SAW adalah sosok yang dikenal memiliki produktivitas yang baik. Dibuktikan dengan banyaknya kebermanfaatan yang diberikan selama beliau hidup hingga wafat yang masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Lalu, bagaimana ya tips produktif berdasarkan kehidupan Rasulullah SAW? Berikut cuplikan selengkapnya untuk Anda. Manajemen waktu. Salah satu kunci utama manajemen waktu yang baik adalah menghindari kegiatan yang tidak bermanfaat seperti banyak tidur, banyak makan dan minum, nongkrong berlebihan, hingga menggunakan handphone tanpa adanya batasan waktu. Selain itu, menghindari kebiasaan menelusuri berita yang tidak jelas atau kilawakol. Hal ini dijelaskan dalam hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah meridhoi 3 hal dan membenci 3 hal bagi kalian. Dia meridhoi kalian untuk menyembahnya dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Serta berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan tidak berpecah belah. Dia pun membenci 3 hal bagi kalian, menceritakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya atau kilawakol, banyak bertanya, dan membuang-buang harta." Hadis riwayat Muslim nomor 1715. Kilawakol yang dimaksud sesuai dengan pendapat Imam Nawawi dinyatakan sebagai berikut. Yang dimaksud kilawakol adalah menceburkan diri dalam berita-berita yang dibicarakan orang, dalam hal yang tidak manfaat, yang membicarakan aktivitas atau gerak-gerik orang lain. Syarah Sahih Muslim 1211. Tetap di Insani karena setelah ini kami masih memiliki segudang informasi bermanfaat untuk Sobat Insani. Jangan kemana-mana ya. Terima kasih masih setia bersama kami di Insani. Nah, kita lanjut lagi yuk menyaksikan ulasan tentang kiat-kiat produktif ala Rasulullah SAW. Nah, di segmen kali ini kita juga akan melihat sosial eksperimen seperti biasanya. Ini dia. Pola makan dan pola tidur. Untuk menjadi produktif, energi adalah hal utama yang perlu untuk kita prioritaskan. Energi yang prima didapatkan dari pola hidup yang prima pula. Sobat Insani pasti tahu dong bahwa apa yang kita konsumsi mempengaruhi kita baik secara mental maupun fisik. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah SAW telah mencontohkan pola makan yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW menganjurkan untuk makan secukupnya dan tidak berlebihan.
Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada tempat yang lebih jelek daripada memenuhi perut keturunan Adam. Cukup keturunan Adam mengonsumsi yang dapat menegakkan tulangnya. Kalau memang menjadi suatu keharusan untuk diisi, maka sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya." Nah, selain pola makan, pola tidur juga merupakan elemen penting untuk menjaga stamina tubuh. Kebiasaan tidur larut malam tidak direkomendasikan ya Sobat Insani. Seperti diriwayatkan dari Abi Barzah, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum sholat Isya dan ngobrol-ngobrol setelahnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 568. Halo Sobat Insani, ketemu lagi dengan Miss Insani dalam segmen Sosial Eksperimen. Nah, seperti biasanya kita akan mewawancarai beberapa narasumber untuk kita tanya-tanya seputar topik kali ini, yaitu tentang produktivitas. Nah, Sobat Insani di rumah, apakah sudah produktif hari ini atau cuma rebahan aja? Kalau gitu langsung aja yuk kita tanya-tanya. Let's go! Hidup produktif itu menurut Tika adalah hidup yang ketika kita menjalaninya itu ada keseimbangan, baik itu antara urusan pribadi, pekerjaan, ataupun ke keluarga. Jadi kayak misalnya kita bisa atur tuh waktu, kapan sih kita fokus ke kerjaan, kapan kita fokus ke urusan pribadi ataupun keluarga. Itu dia Kak, bisa bagi waktu. Hidup produktif itu ya berarti kita memaksimalkan sumber daya atau resource yang kita miliki untuk ya supaya hidup lebih efisien, lebih efektif. Jadi semua resource yang kita punya kita maksimalkan agar lebih produktif, tentu dengan koridor yang ada, dengan aturan, terus juga dengan norma-norma yang berlaku. Saya rasa itu sih yang penting, kita bisa memaksimalkan diri kita dengan sumber daya yang kita miliki, dengan skill, dengan pengetahuan yang kita punya, dan melihat peluang mungkin ya, peluang yang ada di lapangan. Saya rasa itu. Kalau hidup produktif sesuai nilai-nilai Islam kayaknya lebih ke ibadahnya ya Kak. Jadi selain mementingkan yang 3 tadi, yang pekerjaan sama individu sama keluarga, kayaknya kalau dalam Islam sendiri kan kita ada sholat. Nah, gimana sih kita sholat 5 waktu itu udah tepat belum waktunya? Kalau kita merasa produktif, ya kita tepat waktu, jangan sering lalai gitu. Ya, memang itu salah satunya ya. Dengan resource yang kita punya, kita harus ikut dengan mematuhi norma-norma, apalagi dengan yang syariat ya, dengan aturan-aturan agama. Jadi produktif kita menjadi bernilai lebih. Jadi ada nilai ibadahnya juga di sana kan, karena kita produktif, kita bisa memaksimalkan sumber daya yang kita punya, kemampuan yang kita punya, ilmu kita, tapi ada feedbacknya yang kita dapat tanpa kita sadari, berpahala juga. Nah, itu dia Sobat Insani, serangkaian wawancara yang telah kita lakukan bersama beberapa narasumber. Semoga Insani episode kali ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan keislaman kita ya Sobat Insani. Saya Miss Insani undur diri, tetap saksikan Insani, informasi Islam masa kini, hanya di channel YouTube Suska TV. Suska TV, satu untuk beragam inspirasi. Sampai jumpa. Sobat Insani, tidak terasa sudah beberapa menit lamanya Insani menemani Anda dalam menyajikan informasi seputar produktivitas ala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semoga informasi tadi memberikan manfaat dan menambah wawasan kita ya Sobat Insani. Saya beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Saksikan program Insani setiap minggunya hanya di channel YouTube Suska TV. Suska TV, satu untuk beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.